Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Fadila Amril dengan NIM 19231027 dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tanaman kangkung darat pada mata kuliah Science Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahra SPD MSI. Baiklah, materi yang kita bahas itu ada beberapa poin. Itu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada landasan teori, yang keempat ada alat dan bahan, yang kelima ada cara kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Materi yang pertama itu ada latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu tanaman kangkung tergolong jenis sayuran yang sangat populer dalam masyarakat. Kangkung terdiri dari dua varietas, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Nah, saat ini, kangkung darat lebih banyak beredar di pasar-pasar komersial dibandingkan kangkung air. Nah, kangkung darat sangat mudah karena sayuran ini bersiklus panen yang cepat dan relatif tahan hama. Nah, kangkung ini banyak dimanfaatkan ibu-ibu untuk membuat sayuran tumis. Nah, dalam sayuran hijau ini terkandung karbohidrat, protein, dan serat dalam jumlah yang cukup. Nah, adapun kandungan kalorinya yang sangat sedikit sehingga tidak menyebabkan kegemukan. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada tujuan, di mana tujuan yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana cara pertumbuhan tanaman kangkung dari cara pengolahan hingga pasca panen. Yang kedua itu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan yang ketiga itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Science Entrepreneurship. Selanjutnya, materi yang ketiga itu ada landasan teori, di mana pada landasan teori yang akan dibahas ialah yang pertama pengertian dari kangkung. Seperti yang kita ketahui, kangkung merupakan tanaman yang tergolong ke dalam sayuran-sayuran yang sangat populer. Karena masyarakat khususnya di Indonesia, hampir semua individu menyukainya. Nah, kangkung di Indonesia dimasukkan ke dalam menu makanan seperti tumisan, sayur asam, opor, dan sayuran pelengkap pada gado-gado. Nah, selain rasanya yang lezat, kangkung memiliki harga yang relatif murah. Selain dijadikan sebagai menu masakan, kangkung juga dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Salah satunya berfungsi sebagai menenangkan saraf dan obat tidur. Selanjutnya, landasan teori yang kedua itu ada morfologi dari tanaman kangkung. Nah, ada beberapa morfologi dari tanaman kangkung, diantaranya itu yang pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, yang berikutnya landasan teori yang ketiga itu ada syarat tumbuh tanaman kangkung. Nah, ada beberapa syarat tumbuh dari tanaman kangkung, itu diantaranya yang pertama itu ada iklim, ada media tanam, dan yang ketiga ada ketinggian tempat. Selanjutnya, landasan teori yang keempat itu ada manfaat tanaman kangkung. Nah, ada beberapa manfaat dari tanaman kangkung, itu diantaranya yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengatasi sembelit. Yang selanjutnya, mencegah diabetes. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang keenam, menjaga kesehatan jantung. Dan masih banyak lagi manfaat lain yang terdapat di tanaman kangkung ini. Baik, selanjutnya itu kita membahas materi mengenai alat dan bahan, di mana alat dan bahan yang diperlukan untuk menanam kangkung ini, itu yang pertama kita membutuhkan pot, yaitu pot sebanyak 6 buah. Kemudian benih kangkung, yang ketiga itu ada pupuk kandang, dan yang keempat itu ada cangkul atau sendok semen. Yang selanjutnya ada wadah kecil, dan yang terakhir kita menggunakan dan memerlukan air. Nah, materi yang selanjutnya itu cara kerja, di mana ada beberapa cara kerja untuk menanam kangkung ini. Nah, langkah yang pertama itu kita merendam beberapa benih kangkung selama semalaman dengan air secukupnya di wadah yang tertutup. Nah, setelah itu, setelah benih direndam selama semalaman, lalu dibuang air bekas rendaman benih kangkung tersebut. Nah, siapkan beberapa pot untuk menanam kangkung. Nah, lalu isi pot tersebut dengan tanah yang sudah diberi pupuk kandang. Nah, kemudian
Buat beberapa lubang pada pot dengan diberi jarak antar lubang tersebut. Nah, lalu isi lubang yang sudah dibuat tadi dengan benih kangkung sebanyak 3-6 benih pada tiap-tiap lubang di pot tersebut. Dan tutuplah kembali lubang dengan tanah. Nah, langkah yang terakhir kita lakukan itu penyiraman dengan air secara teratur. Nah, selanjutnya jika kangkung itu udah menyampaikan usia 3-40 hari, itu kangkung siap dipanen. Nah, dari proses pemanenan ini dilakukan dengan cara mencabut tanaman yang ada sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran, di mana dapat kita simpulkan bahwa kangkung merupakan salah satu sayuran yang tumbuh baik di daerah tropis. Nah, kangkung tergolong sayur yang sangat populer karena banyak peminatnya. Nah, oleh karena itu saya termotivasi untuk membuka usaha produksi sayur kangkung dengan diberi nama Jaya Kangkung. Karena selain tergolong sayuran yang populer di kalangan masyarakat, tanaman kangkung ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti menjaga kesehatan mata, menguatkan tulang, otot, dan sendi, melancarkan sistem pencernaan, dan masih banyak lagi manfaat dari tanaman kangkung ini. Untuk sarannya itu, untuk membudidaya tanaman kangkung ini perlu ketersediaan air, karena air sangat berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman kangkung ini. Nah, kemudian juga harus memiliki lahan yang luas, serta dalam budidaya kangkung sebaiknya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos agar menghasilkan sayuran yang sehat dan segar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.